Baik, kita akan coba bahas Buka terlebih dahulu. Pak Praska, kebetulan Buka ditanyakan bagi para pemirsa IDX Channel yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Buka ambil posisi di 620. Ini bagaimana reviewnya? Sementara penutupan sesi kedua hari ini di 488 dan menguat di 9,91%. Artinya masih nyangkut di level atas untuk Buka di 620, Ya, Pak Praska. ya kalau kita lihat di sini memang untuk saham Bukalapak ya kita lihat secara tren memang masih relatif turun ya. Penguatan hari ini pun juga kalau kita lihat masih dikatakan penguatannya belum terlalu signifikan meskipun secara satu hari range sampai kenaikan 9% cukup besar tapi tidak terlalu sebesar secara akumulasi penurunan dibanding hari-hari kemarin seperti itu. Nah, sini kalau kita lihat sebenarnya saham Buka kita masih menunggu bagaimana sebenarnya prospeknya sendiri ya terhadap dari efek pandemi ini ya kan terhadap saham-saham di sektor teknologi terutama e-commerce ya terkait dengan kinerja finansial saham Buka di kuartal 4 ini yang mungkin menjadi semacam rujukan ya apakah memang layak untuk bisa diakumulasi lebih lama lagi atau mungkin sudah waktunya di cut loss seperti itu. Baik, kalau sudah posisi di 620 dan banyak juga dari para investor dan trader nyangkut di harga IPO, ini bagaimana strateginya, Pak Praska? Ya, kalau kita di sini menurut saya melihat dari perkembangan rilis laporan keuangan di kuartal 4 ya. Jadi apakah memang performanya sudah benar-benar memang katakan recover ya atau justru masih decline seperti itu karena kalau kita lihat sini kan sebenarnya masih mencatatkan rugi ya meskipun secara jumlah itu relatif menurun seperti itu. Nah, menurut saya masih cukup dipantau hanya saja selama sudah melewati dari batas toleransi kerugian ya mungkin bagi investor ini bisa melakukan cut loss untuk bisa kembali buyback di saat performance-nya terbukti sudah mengalami recover seperti itu. Baik, analisis untuk Buka yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan setelah mengalami tekanan yang cukup dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Selain dari Buka, untuk saham yang menarik lainnya yang bisa diperhatikan di perdagangan hari ini ada KRAS Krakatau Steel dan ini juga merupakan listed company sabda kita hari ini, Pak Praska. KRAS ini sudah mengalami auto reject bawah dalam 2 hari perdagangan terakhir. Adanya potensi default atau bangkrut dari Kementerian BUMN tampaknya ini memberikan dampak yang cukup signifikan ini bagi para investor. Hari ini kembali mengalami penguatan. Bagaimana Anda melihat untuk KRAS sendiri? Dari sisi fundamental, kinerja mereka sudah berbalik laba dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara potensi default ini Kementerian BUMN ini sudah semakin dekat begitu. Perbandingannya dari fundamental dan pernyataan dari Kementerian BUMN dan respon dari para investor untuk KRAS, Pak Praska. Ya, untuk saham KRAS sendiri memang menjadi sorotan kekhawatiran bangkrutan ya, dikarenakan memang ada beberapa hal ya, yang pertama adalah karena memang disoroti dari sisi makro capital pembangunan yang furnished tersebut ya kan kemudian masih juga menunggu apakah kemampuan untuk membayar utang ya sekitar 2,8 triliun tersebut ya masih yang akan jatuh tempo di Desember ini kemudian juga mengalami masih menunggu penyelesaian negosiasi ya kerjasama dengan perusahaan Baja Posko. Jadi ini ketiga hal fundamental tersebut apalagi juga ditambah menunggu dari apakah untuk lembaga pengelolaan investasi itu akan menjadi berinvestasi nggak di Krakatau. Jadi memang ketiga hal tersebut yang masih ditunggu kelanjutannya dan diperkirakan berpengaruh kepada fundamental KRAS. Tapi kalau saya review memang performance KRAS di kuartal 2021 ini cukup positif ya dan sejalan juga dengan industri baja di mana emiten lain seperti ISSP atau Steel Pipe Industry of Indonesia ini juga berdasarkan pembalikan arah kinerja yang cukup kencang ya di kuartal 2021 ini sering dengan kenaikan harga baja juga di pasar internasional. Oke. Pak Praska, secara teknikal rekomendasi Anda untuk KRAS dengan penguatan di 1,44% dan ditutup di level 424 dan tadi juga sempat menyentuh ke level tertingginya di 446, Pak. Ya, untuk saham KRAS sendiri secara teknikal memang masih dikatakan ini ya dalam tren bearish ya setelah jatuh cukup kencang 2 hari terakhir seperti itu. Jadi kita bisa sebenarnya melihat ini bisa menjadi peluang untuk bargain hunting. Kenapa? Karena secara fundamental dengan membaca kinerja saham kinerja keuangan KRAS ini membuat valuasi PE dan PBV-nya menjadi murah sebenarnya. Jadi investor bisa sebenarnya semacam
spekulatif buy ya, kita bicara secara fundamental ya, ini di harga di sekitar di 400 sampai di 440 seperti itu. Baik, untuk keras dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak